Ya, Ibu Sri, tadi kalau kita dengarkan dari masukan dari Pak Arsul dan juga Mas Hasibulla, ini mungkin nggak dilakukan karena memang dari yang berkenaan berinteraksi langsung kan justru orang-orang dari Dirjen Lapas sendiri kan, begitu. Nah, seperti apa kalau misalnya mungkin atau tidak dilakukan? Jadi begini, kalau sekarang ini prakteknya, kenyataannya bahwa dalam satu grup pengamanan itu hanya terdiri dari 5 orang di sana. Nah, menghadapi ada yang 129 dan seterusnya. Itu kondisi real, existing. Nah, kemudian memang tadi saya sampaikan tidak kerja sendiri, kita selalu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Densus dan seterusnya. Nah, model pengamanan seperti apa ya? Kami mengandalkan doa, mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk senantiasa melindungi kita, pendekatannya dengan hati. Pendekatan keamanan tentu saja dengan segala keterbatasan yang ada di lembaga pemasyarakatan khususnya di Nusa Kambangan. Itu tadi penguatan kita hanya dengan bagaimana berkomunikasi untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Ini pamong-pamong seperti tadi yang disampaikan itu memang sudah dilatih, dididik khusus untuk melakukan pendekatan dengan mereka. Dan juga ada dari akademisi yang bersama-sama kita membantu bagaimana konsep pembinaan untuk mereka yang kasusnya teroris. Nah, dan itu pun masih dirasa kurang. Ya masih dirasa kurang gitu. Berarti memang harus ada benar-benar evaluasi menyeluruh dong kalau gitu Pak Arsul. Betul, ya tadi kan saya sampaikan evaluasi menyeluruh bahkan dari sisi perundang-undangannya. Karena kan kebetulan memang pemerintah itu berencana juga untuk merevisi undang-undang pemasyarakatan. Yang itu nanti pasti akan juga menyangkut tentang lapas-lapas yang SMS tadi itu ya. Nah, yang kedua tentu juga penganggaran dan juga kebutuhan sumber daya manusia ini harus dipecahkan ya. Ketika pemerintah masih menetapkan zero growth misalnya untuk aparatur sipil negara, ini jadi masalah ya. Meskipun sekarang sudah dibuka, tapi masih tetap belum mencukupi saya kira. Karena itu menjadi kunci kerjasama antara misalnya kepolisian, Polri, karena memang soal-soal keamanan, soal pengamanan ini tanggung jawabnya Polri. Jadi nggak bisa semuanya tanggung jawab Dirjen Lapas gitu. Itu memang itu yang saya kira harus ditekankan, apalagi untuk high rise crime ya. Terorisme dan narkotika ya, itu memang tidak mungkin itu hanya bisa diatasi sendiri oleh jajaran Ditjenpas. Nah, kalau ini lagi dibahas, apa masukan yang perlu diperhatikan dalam hal ini, peraturannya, kemudian juga anggaran dan sebagainya? Ya, kalau menurut saya terutama dari Pak Arsul sebagai DPR, memang yang harus lebih ditekankan adalah pada koordinasi di antara lembaga-lembaga ini. Pengalaman kami di lapangan, kami merasakan betul ini teman-teman sudah bekerja sangat-sangat maksimum. Teman-teman polisi melalui Densus itu berhari-hari mungkin menyidik, mengikutin. Teman-teman dari Dirjenpas, Lapas itu bagaimana mendampingi mereka, asalnya nggak mau makan, akhirnya mau makan, akhirnya nggak mau bicara, dikatakan tauhid, akhirnya lebih berubah. Itu kan pencapaian luar biasa. Cuman memang tadi di tingkat tenis kata Pak Arsul butuh dikoordinasikan ini karena katakan bangunannya secara yurisdiksi ada di wilayah Kumham, tapi orang-orangnya secara jenis terorisnya ini masuk di Densus misalkan. Ini bagaimana biar connect di antara luar dan dalamnya, di antara SOP dan Nah, ini di revisi undang-undang terorisme yang baru, ya tanggung jawab itu kita bebankan kepada BNPT. Nah, itu menurut saya salah satu solusinya dengan penguatan kelembagaan BNPT yang secara khusus itu ada bab yang mengatur tentang kelembagaan. Dan juga mungkin pemisahan orang-orang yang kalau dianggap yang sempat kemarin juga disebut-sebut itu adalah Aman Abdurrahman begitu. Orang-orang yang klasifikasinya seperti ini itu harusnya ditaruh di mana gitu, Mas? Sebatas yang saya tahu, teman-teman itu udah belajar dari lapangan satu demi satu. Yang dikatakan oleh Ibu tadi, para pamong itu juga belajar bagaimana menangani satu orang. Dan termasuk penempatan orang itu dengan siapa tadi disampaikan oleh Ibu, itu sudah ada. Ada sistemnya. Karena kalau salah memang menempatkan orang itu, ya bisa tadi aliansi tadi itu, bisa musyawarah malah gitu. Jadi saya yakin tinggal bagaimana kita secara sistem tadi Pak Arsul sampaikan, kita bikin aturan agar ada koordinasi lebih maksimum di antara lembaga-lembaga ini sehingga masing-masing bisa bekerja secara maksimum. Bukan hanya di jajaran pemerintahan, termasuk barangkali di sipil. Karena
konsep teroris ini kan sebenarnya kalau dibikin letter U dia. Dari masyarakat ke tahanan nanti akan kembali ke masyarakat. Jadi penting pelibatan unsur sipil. Dan pada bagian itu mungkin kita bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama agar sama-sama aman dari terorisme. Oke, baik, kita akan bahas lagi setelah jeda para warah berikut ini. Tetaplah bersama kami.